Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim atau berlebihan. Bentuk ekstrim ada dua bentuk dan saling berlawanan, baik itu ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Kita tidak hidup bersama dengan mereka yang telah Tuhan turunkan orang-orang suci sebagai teladan, yaitu nabi, dan kita memahami riwayat mereka melalui teks. Jadi, teks itulah tempat memahami esensi beragama. Dalam memahami teks agama, inilah terjadi kecenderungan terpolarisasinya pemeluk agama dalam dua kutub ekstrim. 1. Kutub terlalu mendewakan teks tanpa menghiraukan sama sekali kemampuan akal atau nalar apa yang ditulis, disampaikan, dipahami tanpa memahami konteks. Yang satunya lagi terlalu mendewakan akal pikiran sehingga mengabaikan teks ini sendiri. Banyak kalangan menyebut anak-anak muda zaman now sebagai generasi milenial. Generasi ini lahir setelah zaman generasi X, atau tepatnya pada kisaran tahun 1980 sampai tahun 2000-an. Jadi, dapat diperkirakan bahwa saat ini generasi milenial memiliki rentang usia 17 hingga 37 tahun. Di Indonesia sendiri, terdapat sekitar 80 juta orang yang berusia antara 17 hingga 37 tahun. Jumlah tersebut sangat signifikan, bukan? Mengingat populasi generasi milenial sudah mencakup 37% dari total penduduk di Indonesia. Berdasarkan berbagai kajian dan penelitian yang telah dilakukan terhadap generasi milenial, ditemukan banyak perbedaan antara generasi ini dengan generasi-generasi yang lebih tua, seperti generasi silent maupun generasi X. Perbedaan tersebut terlihat dalam pola hidup generasi milenial. Nah, generasi milenial tidak bisa dilepaskan dari teknologi dan internet. Berbeda dengan generasi X, di mana pengaruh dari teknologi belum terlalu menonjol seperti saat ini. Generasi milenial lahir ketika handphone dan media sosial mulai muncul di Indonesia, sehingga wajar saja apabila generasi ini lebih melek teknologi dibanding generasi-generasi sebelumnya. Nah, ada pula perbedaan lain yang muncul antara generasi milenial dengan generasi sebelumnya, yaitu terkait masalah budaya atau gaya hidup sehari-hari. Ada kecenderungan bahwa generasi milenial lebih suka mendengarkan musik dan hangout asik bersama teman-temannya. Maka, tak mengherankan bila banyak kafe atau tempat nongkrong lainnya yang ramai dikunjungi anak muda zaman now. Karena itulah kehidupan sosial mereka. Nah, apabila melihat berbagai karakteristik yang dimiliki generasi milenial, tampaknya kehidupan dari generasi ini sungguh terjamin dan menyenangkan. Bagaimana tidak, kemajuan teknologi yang pesat, kehidupan yang super dinamis, dan perkembangan alat telekomunikasi telah membantu mereka dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, sering tidak kita sadari bahwa dunia ini semakin kejam dan penuh dengan tantangan baru yang harus dihadapi. Tingginya tingkat mobilitas antara negara sebagai dampak dari globalisasi, dan dibentuknya masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015 menyebabkan persaingan untuk dapat survive di dunia ini menjadi lebih keras. Belum lagi ditambah dengan naiknya tingkat inflasi yang terus terjadi dari tahun ke tahun, yang menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok menjadi lebih mahal dan sulit dijangkau. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, generasi milenial di Indonesia tidak boleh kalah dalam persaingan dengan anak-anak muda dari negara lain. Pendidikan yang tinggi saja ternyata tidak cukup. Anak muda di Indonesia harus dibekali dengan berbagai pengalaman dan soft skill yang baik. Nah,
Menjadi pribadi yang kreatif, aktif, dan inovatif tentu harus dimiliki dalam jiwa anak muda. Itulah syarat utama bagi generasi milenial untuk dapat bersaing dan menghadapi berbagai tantangan di Indonesia yang semakin dinamis ini. Banyak generasi milenial yang hanya sibuk dengan urusan duniawi tanpa memikirkan nilai-nilai keagamaan. Padahal Islam sendiri memiliki anjuran yang sangat baik untuk dijadikan sebagai pedoman agar bisa menjadi generasi milenial yang produktif. Nah, sahabat, kali ini kami akan memberikan tips untuk bisa menjadi generasi milenial yang produktif dan berkontribusi terhadap agama. Yuk, simak pemaparan berikut ini. Pertama, memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan syiar Islam. Kemajuan teknologi mengakibatkan model dakwah semakin berkembang pesat dan dinamis. Tidak bisa dipungkiri bahwa konten-konten berbau radikalisme sangat cepat menyebar dan mampu masuk ke berbagai kaum. Generasi milenial selalu dikaitkan dengan teknologi yang negatif, yang sebenar halnya tersebut bisa dibuat menjadi lebih bermanfaat dan inovatif. Dengan memanfaatkan media sosial seperti YouTube dan internet, generasi milenial dapat memanfaatkannya untuk berdakwah dan menyebarkan konten kebaikan. Ada sekitar 48% pengguna aktif sosial media di Indonesia. Hal tersebut dapat menjadi peluang bagi generasi milenial untuk memupuk keimanan dan ketakwaan serta memberikan konten bermanfaat untuk orang sekitar. Yang kedua, yaitu adalah menuntut ilmu. Anjuran pertama untuk menjadi generasi milenial yang produktif yakni menuntut ilmu. Menuntut ilmu sudah menjadi kewajiban bagi setiap manusia di muka bumi ini. Menuntut ilmu menjadi bukti kontribusi dan dedikasi yang dilakukan oleh generasi milenial bagi peradaban dunia. Oleh karena itu, generasi muda diharuskan untuk meningkatkan semangat menuntut ilmu dan kemudian ilmu tersebut digunakan sebaik-baiknya agar bermanfaat bagi orang lain. Ketiga, membuat komunitas pemuda Islami. Tak hanya melulu berkumpul, komunitas juga kadang terbentuk karena adanya keinginan mengubah keadaan ke arah yang lebih baik. Dengan dibangunnya komunitas pemuda Islami dapat menggerakkan generasi milenial untuk berkontribusi terhadap kegiatan keagamaan. Pada komunitas pemuda ini biasanya memiliki visi, misi, dan tujuan tertentu agar terlaksana perkumpulan generasi milenial yang bermanfaat khususnya bagi kegiatan agama. Baiklah, terima kasih sudah